Ya, perkembangan terbaru kasus dugaan penganiayaan anak oleh ayah kandung sudah bersama kami Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Ari Ardian Rishadi. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Baik Pak Ari, apa motif pelaku menganiaya korban yang anak kandungnya sendiri Pak? Jadi tersangka ini melakukan pemukulan terhadap atau penganiayaan terhadap anaknya dikarenakan marah berdasarkan keterangan yang bersangkutan tidak menuruti perintah dari ibu tirinya. Ya, jadi kemarin sore sekitar pukul 15 anaknya ini atau korban diminta untuk menjemur pakaian oleh ibu tirinya. Ya, karena tempat jemuran pakaiannya penuh, ya disarankan oleh tantenya yang kebetulan juga tinggal tidak jauh dari tempat korban untuk dijemur dengan menggunakan hanger. Karena mungkin tidak sesuai dengan perintah dari ibu tirinya memarahi si korban. Nah, bapaknya juga mendengar terkait dengan peristiwa tersebut dan ikut memarahi anaknya. Dan langsung melakukan pemukulan terhadap anaknya, menjambak dan menyeret anaknya sekitar 7 meter, ya, dan mengakibatkan kaki dari korban berdarah, ya, dan melakukan pemukulan terhadap wajah dari korban sehingga mengakibatkan lebam di bagian muka dan luka di sekitar bibirnya. Apakah pelaku yang merupakan ayah korban ini memang biasa menganiaya anaknya? Ya, berdasarkan keterangan dari pelaku dan saksi-saksi, ya sudah beberapa kali tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Ya, oke. Baik, apakah pelaku melakukannya dalam keadaan sadar Pak dan ada indikasi mungkin mengalami gangguan kesehatan begitu atau gangguan mental? Ya, sementara kita akan lakukan pemeriksaan secara kejiwaan ya terkait dengan kondisi pelaku ini. Tapi sementara secara fisik yang bersangkutan ini sehat ya dan pekerjaannya adalah berjualan ya. Kita tetap akan melakukan pendalaman. Ada perasaan menyesal Pak dari pelaku? Ya, tadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan kita, ya pelaku sendiri merasakan penyesalan ya yang disampaikan kepada kita, ya. Namun tetap proses hukum akan kita jalankan, ya. Kalau kondisi korban sendiri selain fisiknya dan juga mentalnya seperti apa Pak saat ini? Ya, sementara korban sendiri sudah kita lakukan visum. Ya, dan sudah kita lakukan pendampingan secara psikologis ya. Sekarang juga kita tempatkan di safe house ya. Dan nanti tentunya akan kita minta keterangan terkait dengan penyelesaian kasus ini. Kalau ibu kandung dari korban ini di mana Pak saat ini? Nah, ini masih kita lakukan pemeriksaannya. Sementara dari orang tua korban, dari bapaknya korban ini ya sudah lama berpisah dan tidak pernah ketemu sudah lama ya, berdasarkan informasi ada di daerah Bekasi namun belum jelas keberadaannya di mana. Untuk proses hukumnya sendiri Pak seperti apa yang akan dijalani oleh pelaku? Ya, sementara kan tadi malam ya begitu kita mendapatkan berita viral ya, polisi langsung mengambil langkah sekitar jam 11.30 tadi malam kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Dan langsung kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga terhadap tersangka sendiri. Ya, sekarang yang bersangkutan sudah kita amankan di sini. Nanti akan ditambah dengan ancaman hukumannya. Ini kita kenakan pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 76C junto 80 Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak. Ancaman maksimal di atas 5 tahun. Apakah juga ada kemungkinan Pak tidak hanya ayahnya yang menganiaya namun juga ibu tirinya juga ikut begitu selama ini? Ya, sementara masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di ini sore.